tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama, melanjutkan pembahasan untuk Shine Bible Study kita. Dan kita akan melihat kali ini dari kitab Ayub pasal yang ke-23 hingga pasal yang ke-24, melanjutkan pembahasan kita untuk Shine Bible Study di mana kita sedang membahas kitab Ayub. Dan karena itu sebelum kita melihat bagian firman Tuhan ini lebih jauh, kita merenungkan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan belajar bagian firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong hati dan pikiran kami. Allah persiapkan hati dan pikiran kami agar apa yang kami belajar dari kebenaran firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan kehidupan kami menghasilkan buah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan untuk kitab Ayub ini. Kita sudah melihat sampai di pasal yang ke-22 minggu lalu, dan kita akan melanjutkan bagian yang berikut, yaitu pasal yang ke-23 hingga pasal yang ke-24. Dan di sini kita melihat Ayub menjawab apa yang sudah disampaikan oleh Elifas di pasal yang sebelumnya. Elifas memberikan tanggapannya di dalam pasal yang ke-22 mengenai keadaan Ayub, dan di sini Ayub menanggapi itu. Di ayat yang pertama dari pasal yang ke-23 ini dikatakan demikian, tetapi Ayub menjawab. Nah, menanggapi perkataan Elifas di pasal yang ke-22, Ayub memulai dengan memberikan atau menyampaikan hal-hal yang menurut dia perlu untuk dia jawab bagi tuduhan dan apa yang disampaikan oleh Elifas sebelumnya. Nah, kalau kita ingat sebelumnya, Elifas berbicara atau bahkan menuduh Ayub sebagai orang yang tidak mengenal dan tidak takut akan Allah. Di sini kita lihat bagaimana Ayub menjawab tuduhan itu. Ayat yang kedua hingga ayat yang ke-7. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam mahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Di sini saudara, Ayub ingin mengatakan bahwa dia hendak membawa pembelaan dan perkaranya ini ke hadapan Allah. Ayub di sini seperti merasa terpisah dari Tuhan. Tentunya ini bukanlah krisis atau pergumulan pertama yang Ayub alami dalam hidupnya, meskipun tentu saja apa yang dia alami ini jauh melampaui penderitaan-penderitaan yang dia alami sepanjang kehidupannya sebelumnya. Nah, dia telah menemukan penghiburan demi penghiburan di dalam Tuhan pada masa-masa sebelumnya, di dalam setiap pergumulan yang dia hadapi. Tetapi dalam musibah yang dicatat di dalam kitab Ayub ini, Ayub merasa bahwa dia tidak dapat menemukan Tuhan. Lalu di ayat yang keempat hingga ayat yang kelima, semoga aku mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ayub ingin membela dirinya atau membela kasusnya di hadapan Tuhan. Di sini Ayub seolah berkata bahwa dia ingin menggelar perkara di hadapan Allah dalam sebuah ruang pengadilan, mungkin settingnya di mana dia bisa untuk mau membela diri. Nah, ingat bahwa kita tidak bisa membela diri kita sendiri di hadapan Allah. Sebab dalam kejatuhan kita adalah manusia yang berdosa, kita adalah pihak yang bersalah. Tetapi kabar baiknya bagi setiap orang percaya bahwa di dalam Kristus ada pengampunan dan kebenaran yang diberikan kepada kita. Dan semua itu dikerjakan oleh Kristus lewat penebusannya. Dan di dalam dia kita menerima kasih karunia dan belas kasih dari Allah. Nah, perhatikan juga apa yang menjadi harapan Ayub di ayat yang kelima. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Bahwa Ayub ingin mengetahui dan memahami apa yang terjadi pada dirinya langsung dari Tuhan. Kembali kita perlu mengingat bahwa Elifas dan kedua sahabatnya itu menuduh Ayub menderita karena Ayub telah berdosa atau melakukan kesalahan yang besar. Tetapi Ayub merasa bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang layak untuk membuat dia menerima segala musibah itu. Dan dengan demikian, bagi Ayub agak sulit untuk dia mengerti mengapa keadaan yang begitu buruk terjadi kepada dirinya. Dan karena begitu ditekan oleh tuduhan dari sahabat-sahabatnya, maka bagi Ayub adalah lebih baik membawa perkara itu ke hadapan Tuhan agar semuanya menjadi jelas. Ayub seperti terhimpit dari berbagai arah di sini. Nah, perkataan Ayub ini tidak hanya menunjukkan kepada kita tentang perasaan Ayub mengenai hilangnya hadirat Tuhan yang dia rasakan, tetapi tentang kerinduannya untuk mendapatkan hal itu kembali.
Saya mengutip dari Charles Spurgeon, dia mengatakan bahwa orang yang baik akan dibawa menuju kepada Allah bahkan oleh gelombang kesedihan mereka yang keras. Dan ketika kesedihan mereka menjadi begitu dalam, keinginan tertinggi mereka bukanlah untuk melarikan diri dari penderitaan itu, tetapi untuk lebih dekat kepada Tuhan mereka. Lalu dia juga melanjutkan demikian. Di ujung keterasingannya, Ayub berseru kepada Tuhan. Seperti kerinduan seorang anak Tuhan yang menderita, yaitu untuk melihat wajah bapaknya. Doa pertamanya bukanlah semoga aku sembuh dari penyakit yang sekarang membusuk di setiap bagianku, atau bahkan semoga aku bisa melihat anak-anakku dipulihkan dari kubur, dan hartaku dibawa kembali dari tangan orang-orang yang menjarahnya. Tetapi seruan Ayub yang paling utama adalah bahwa di mana dia bisa menemukan Allah, agar dia bisa datang ke hadapan hadirat Allah. Nah, dengan kata lain begini, bahwa sebenarnya hal yang sejati yang paling dirindukan dalam pergumulan anak-anak Tuhan yang sejati adalah merasakan kembali hadirat Allah di dalam hidup mereka. Damai sejahtera yang dari Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa di dalam pergumulan yang kita hadapi, masa-masa sukar yang kita alami, kita perlu ingat bahwa kerinduan terbesar kita seharusnya adalah saat Allah menjamah hati kita, memberikan damai sejahtera, dan kita merasakan, mengetahui akan hadirat dan pimpinan Allah di dalam kehidupan kita. Lalu di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Nampaknya Ayub memiliki keyakinan bahwa dia akan ditemukan benar di hadapan Allah. Hati nurani Ayub meyakinkan dia bahwa dia akan mendapat belas kasih di hadapan Tuhan, di hadapan takhta Allah. Nah, sahabat-sahabatnya Ayub berkeras bahwa Allah sedang menentang Ayub dalam penderitaannya ini. Tetapi Ayub dengan keyakinan yang kuat dan berpegang teguh kepada ketidakbersalahannya, dia merasa bahwa dia tidak melakukan seperti tadi sesuatu yang layak untuk membuat dia menerima semua pergumulan itu. Lalu saudara, di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 dikatakan, sesungguhnya aku akan berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak, aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Jadi ini adalah satu bahasa kiasan yang cukup kuat bahwa Ayub mencari Allah ke segala arah. Nah, dalam tekanan yang dihadapi, dia merasa bahwa seolah-olah Allah menyembunyikan diri darinya. Ayub seolah berjalan ke sana kemari mencari Tuhan. Tetapi ini fakta yang menarik, bahwa Allah justru dekat kepada umatnya. Mungkin penerapan yang bisa kita tarik dari pengalaman dan kehidupan Ayub ini, bahwa terkadang dalam tekanan atau pergumulan yang kita hadapi, kita sepertinya tidak melihat jalan keluar sama sekali. Dan mungkin saat kita belum melihat atau mendapat jawaban atas doa-doa kita, kita kemudian merasa bahwa Allah begitu jauh atau bahkan menyembunyikan diri dari kita. Tetapi sebenarnya Allah itu dekat kepada mereka yang berpengharapan kepada Dia. Saya kutip 2 ayat dari kitab Mazmur. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi saat kita bergumul, kita tidak sendiri. Allah dengan tangan pengasihannya menyertai dan menjamah hati kita saat kita mau berpengharapan di dalam Dia, membuka hati untuk dilawat oleh kuasanya. Lalu Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Pertanyaannya, sudahkah kita berseru dengan sungguh-sungguh kepada Dia, berpengharapan kepada Dia, mengarahkan mata dan hati kita kepada Dia? Nah, kita juga perlu mengingat bahwa Ayub memiliki harapan untuk menemukan Allah dalam penderitaannya ini. Kembali saya kutip dari Spurgeon, dia mengatakan bahwa ini adalah salah satu tanda dari anak Tuhan yang sejati. Bahwa ketika Tuhan mengizinkan penderitaan menghantamnya, dia masih merindukan hadirat Allah. Sehingga kita perlu kembali menguji hati dan pikiran kita, bahwa saat kita dilanda pergumulan, kita dilanda masalah, kita dilanda penderitaan, apakah kita masih merindukan hadirat Allah? Ingat bahwa di dalam hadirat Allah lah kita menemukan kekuatan yang sejati itu. Lalu saudara, di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini sesuatu yang luar biasa dan unik dari sikap, tindakan, dan perkataan Ayub. Yang mungkin saat kita amati sepanjang ini, bahwa pembahasan dalam kitab Ayub ini, dari pembicaraan dan apa yang Ayub sampaikan, sepertinya perasaan Ayub itu seperti dia sedang berada di roller coaster. Artinya bahwa dia terkadang begitu bersedih, seolah-olah jiwanya ingin memberontak. Terkadang dia begitu berduka sehingga seperti orang yang hilang harapan. Tetapi juga dalam semua pergumulan itu Ayub menunjukkan iman dan pengharapan kepada Allah.
Artinya bahwa hatinya tetap percaya kepada Allah dan bahkan menolak tuduhan dari Elifas yang sebelumnya mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang tidak mengenal Allah. Nah, di sini kita melihat bagaimana pernyataan iman Ayub ini muncul justru dalam keadaan yang bisa dikatakan begitu menekan bagi dia dengan musibah yang dia alami, dengan sikap sahabat-sahabatnya. Saya mencatat ada beberapa poin menarik di sini. Yang pertama bahwa Ayub menunjukkan dia mulai melihat tujuan dari pergumulan yang Allah izinkan dia alami. Ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub menyadari bahwa Allah memegang kendali atas kehidupan dan keadaannya. Dia mengatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, Allah mengetahui jalan hidupnya. Ini sesuatu kilasan iman yang cemerlang dengan latar belakang yang nampaknya gelap bagi Ayub. Artinya bahwa dengan pergumulan yang dia alami, Ayub mengakui bahwa dia tidak dapat mencapai Tuhan, namun tetap berpegang kepada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa atas krisis atau pergumulan yang dia hadapi ini. Ini juga adalah pesan yang penting bagi kita saat-saat ini, bahwa Allah mengetahui jalan hidup kita. Terkadang kita merasa bahwa hidup kita adalah sebuah kegagalan dengan segala pergumulan yang kita hadapi, tetapi ingat bahwa Allah mengetahui jalan hidup kita dan kita perlu berpengharapan di dalam Dia, melangkah dalam ketaatan dan melakukan apa yang perlu untuk kita lakukan. Yang berikut bahwa kita perlu ingat, ada ujian-ujian yang Allah izinkan untuk menumbuhkan dan membuktikan iman kita. Saya mengutip dari seorang teolog yang lain, Andersen, dia lebih jauh berkata bahwa sekarang Ayub menerima ujian ini karena dia tahu bahwa dia akan tampil sebagai emas atau tampil seperti emas. Nah, gambaran ini diambil dari konsep pengerjaan logam, bahwa ini tidak selalu berarti pemurnian. Ini bisa berarti bahwa ujian tersebut membuktikan bahwa Ayub selama ini adalah emas murni. Ini menarik untuk kita lihat bahwa terkadang saat kita mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, bukan saja Allah mau untuk menumbuhkan iman kita, atau mungkin bisa kita katakan memurnikan iman kita, tetapi juga untuk membuktikan kemurnian iman kita. Nah, ada beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru yang berbicara mengenai sikap hati yang bertekun di dalam penderitaan ini, sebab Allah memiliki maksud yang besar di sana. Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini hal yang luar biasa, bahwa ada satu tujuan besar yang Allah taruh di sana saat dia mengizinkan pencobaan dan pergumulan itu terjadi. Nah, perhatikan di dalam Yakobus yang saya kutip tadi, dia mengatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mungkin ada banyak pencobaan yang kita alami saat ini, tetapi di sini Yakobus mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita belajar untuk bertekun saat ada pergumulan yang datang. Dan kemudian tidak sampai di situ, bahwa ketekunan itu saat dia memperoleh buah yang matang, kita menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Berbicara tentang kematangan dan kedewasaan rohani. Lalu 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ada pesan yang sama yang disampaikan oleh Yakobus dan juga oleh Petrus di sini, bahwa saat kita bertekun di dalam iman, iman itu perlu untuk dimurnikan, dan Allah mengizinkan penderitaan itu atau pergumulan itu ada untuk membuktikan iman kita. Ini merubah cara pandang kita terhadap pergumulan, terhadap masalah, terhadap tantangan, bahkan terhadap masa-masa sukar yang kita hadapi. Kembali dari Spurgeon, saya mengutip bahwa dia mengatakan demikian. Saya akan mengajukan 4 pertanyaan kepada setiap orang yang dapat dijangkau oleh suara saya. Saya akan bertanya kepada saudara. Pertama, apakah saudara tahu jalan saudara sendiri? Kedua, apakah saudara merasa ada penghiburan karena Allah mengetahui jalan hidup saudara? Ketiga, apakah saudara dicobai dalam perjalanan hidup saudara itu? Dan jika demikian, pertanyaan yang keempat, apakah saudara memiliki keyakinan di dalam Tuhan sebagai hasil dari pencobaan itu? Dapatkah saudara berkata seperti dengan Ayub, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di sini hal yang menarik untuk kita lihat, bahwa Allah selalu punya tujuan yang besar saat dia mengerjakan sesuatu atau mengizinkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Hal yang besar itu bahkan untuk kerohanian kita,
untuk bagaimana kita bertumbuh dan mengenal Dia lebih jauh. Lalu saudara, di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17 dari pasal yang ke-23. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia, kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Ayub di sini menjawab tuduhan Elifas bahwa dia adalah orang yang tidak takut akan Allah. Karena menurut Elifas, Ayub menjadi keras kepala dan bertahan dalam kebenarannya sendiri. Ayub dengan jelas menunjukkan bahwa ia menyadari kemahakuasaan dan kedaulatan Allah. Ayub mengakui bahwa Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup Ayub. Allah bukan menjadi pihak yang terikat terhadap tuntutan Ayub. Demikian juga dengan kita. Allah tidak berhutang apapun dengan kita. Kitalah yang berhutang keselamatan itu kepada Dia. Dia memahami bahwa alasan dan hikmat dari pekerjaan Tuhan yang ada pada akhirnya itu terdapat dalam diri Allah sendiri. Dan hal itu belum diketahui oleh Ayub atau orang lain seperti sahabat-sahabatnya Ayub. Bahwa mereka mungkin belum memahami atau melihat apa maksud dari Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan Ayub. Nah di sini saudara, kemudian kita akan lihat bagaimana Ayub melanjutkan apa yang dia sampaikan, menjawab apa yang Elifas katakan di pasal yang ke-24. Kita mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mengapa yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak lalu mengembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan orang sengsara, di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di ladang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Di sini Ayub menunjukkan sikap dan perbuatan dari orang fasik. Nah, Gusik mengatakan bahwa arti dari ayat yang sulit ini sepertinya bahwa karena Tuhan tahu dan akan menilai segalanya, mengapa orang saleh tetap tidak tahu apa-apa tentang jalan-jalannya Tuhan? Ini memiliki penerapan khusus pada pertanyaan mengapa Allah mengizinkan orang fasik tetap makmur, yang akan dibahas pada ayat-ayat berikutnya. Dan terkadang kita punya pertanyaan yang sama, bahwa mengapa orang yang setia di dalam Tuhan justru bergumul, tetapi kelihatannya orang yang tidak di dalam Tuhan hidup dengan makmurnya. Nah di sini Ayub menggambarkan sebagian besar dosa mengenai hal bisa dikatakan hal keuangan dari orang-orang yang fasik, yang berakar pada keserakahan dan kekejaman mereka. Jika kita kembali kepada pasal yang ke-22 di ayat 5 sampai ayat yang ke-11, Elifas mengatakan bahwa malapetaka yang menimpa Ayub itu karena dia bertindak seperti ini atau kejam seperti itu terhadap orang lain, dan karena kekayaannya diperoleh dengan keserakahan dan kejahatan. Nah, Ayub setuju dengan Elifas bahwa itulah tindakan yang jahat yang dia daftarkan tadi di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 dari pasal 24 ini. Tetapi Ayub tidak setuju dengan Elifas bahwa Ayub yang bertindak demikian seperti yang Elifas tuduhkan. Lalu di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12, ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun mereka membuat minyak, mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka, tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa terkadang di mana kita berpikir bahwa prinsip keadilan Allah yang ketat itu harus berlaku, tetapi justru yang sebaliknya yang kita lihat. Seperti yang Ayub tunjukkan di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12 ini. Maka sering muncul godaan untuk berpikir seperti Ayub. Dia katakan di ayat 12 bahwa dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka, tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ayub tahu betapa jahatnya orang fasik itu. Apa yang tidak bisa dia pahami adalah mengapa Tuhan tidak langsung menghakimi mereka sebagaimana layaknya kejahatan yang mereka lakukan itu. Dan sepertinya teriakan mereka yang menderita itu hilang dan menguap begitu saja. Apakah demikian? Tidak. Kita akan lihat hal ini lebih jauh. Ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Ada lagi golongan yang memusuhi terang,
yang tidak mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya. Dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang bersinah menunggu senja, pikirnya, jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi, mereka tidak kenal terang. Karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Jadi kelompok berikut yang Ayub tunjukkan di sini adalah mereka yang melakukan kejahatan secara tersembunyi. Lalu bagian terakhir ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Mereka hanyut di permukaan air. Bagian mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Rahim ibu melupakan dia. Berenga mengerumitnya. Ia tidak ingat lagi kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia mencerai perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberi keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri lalu tidak ada lagi. Mereka luruh lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku? Ayub mengingatkan dirinya bahwa Tuhan tidak menutup mata terhadap dosa-dosa orang fasik. Di sini hal yang cukup menarik untuk kita lihat bahwa di bagian sebelumnya sepertinya dia mengatakan bahwa doa orang-orang yang tertindas itu seperti tidak didengar oleh Allah. Tetapi di sini kalau kita perhatikan dengan baik, Ayub mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak menutup mata terhadap dosa dari orang-orang fasik. Dan bahkan jika mereka tampak cukup makmur dalam hidup ini, mereka kemudian dikatakan di sini tidak ada lagi dan mereka akan direndahkan. Kita perlu memahami keluhan Ayub ini dengan sikap hati yang benar, bahwa Allah bekerja dengan cara dan waktunya yang sempurna. Mungkin saat ini kita merasa orang jahat atau orang fasik hidup dengan makmur, tetapi ingat bahwa Allah mengawasi dan melihat segala sesuatu. Kembali kita perlu menyadari bahwa Allah mengenal langkah setiap orang, dan sebagai orang percaya kita perlu selalu mengingatkan diri kita untuk berjalan di dalam kehendak dan terang kebenaran firman Tuhan, menjauhi apa yang tidak Tuhan kehendaki dan hidup mau untuk menyenangkan Tuhan dan berjalan di dalam Tuhan, bergantung kepada kasih karunia-Nya sehingga hidup kita menghasilkan buah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan buah rohani yang kita hasilkan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hasil alami dari hubungan kita di dalam Tuhan. Kita perlu bergantung kepada Kristus di dalam kasih karunia-Nya, sebab kasih karunia itu yang menyelamatkan kita dan kasih karunia itu juga yang menopang kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi Tuhan, kami percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus menolong agar apa yang kami belajar dari firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan kehidupan kami menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bantu sertai kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami, bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menuntun, menyertai dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.